Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Oke. Luar biasa. Puji Tuhan. Encik diberkati, adik-adik diberkati, seisi rumah. Kita semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik pasti so sekolah toh ini. Sepanjang 1 minggu adik-adik so sekolah. Nah sekarang orang baku dapat lagi dalam ibadah anak sekolah minggu pada hari minggu ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum orang mau memuji nama Tuhan, orang mau undang Roh Kudus agar supaya masuk dalam orang pe hati, ada di adik-adik pe rumah, di dalam hati, sehingga ibadah hari Minggu ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. So siapkan tuh hati dan pikiran adik-adik. Orang memuji satu lagu yang berkata, Tuhan Allah hadir, lalu kita akan berdoa. Teman-teman, Tuhan Allah hadir. Kak Ivana. Kunci tangan, tutup mata. Apa Encik bilang, adik-adik dan guru-guru boleh mengikutinya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini, Kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan, kami diberikan kesempatan, kesehatan dan waktu kesehatan dan waktu untuk dapat datang di bawah kaki salib-Mu, untuk dapat datang di bawah kaki salib-Mu, untuk beribadah di hari Minggu ini. untuk beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh lagi mengikuti persekolahan di sekolah secara online. mengikuti persekolahan secara online. Terima kasih untuk kesehatan, Terima kasih untuk kesehatan. untuk Mama dan Papa Tuhan. Untuk Mama dan Papa Tuhan. Berikan kesehatan, Berikan kesehatan. buka-bukakan tingkap berkat-Mu. Buka-bukakan tingkap berkat-Mu. Tuhan di pagi hari ini, Tuhan di pagi hari ini. kami ingin Kami ingin memuji, memuji, membesarkan membesarkan akan nama Tuhan. akan akan nama Tuhan. Jika ada
jika ada kesalahan dan dosa, kesalahan dan dosa, kami mohon ampuni kami Tuhan. kami mohon ampuni kami Tuhan, Sehingga sehingga ibadah di minggu pagi ini ibadah di minggu pagi ini menjadi persembahan kami yang terindah di dalam Tuhan. menjadi persembahan kami yang terindah di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus, ibadah anak sekolah minggu ibadah anak sekolah dimeteraikan dalam nama Yesus. jaga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, adik-adik, bagaimana? So siap mau memuji nama Tuhan? Semangat. Mesti semangat-semangat, nih. Nah, kalau ada misalnya, mungkin adik-adik masih tidur, kong kaget-kaget atau kakak atau mama, hei kasih bangun. Pasti panggil adik-adik penama atau bukan? Atau panggil, hei bangun. Pasti mau cuma tuh adik-adik penama. Misalnya ada adik nama Nathan bangun, mari jatuh orang mau ibadah. Nah, begitu juga adik-adik penama, pasti Tuhan Yesus ada panggil. Orang ada tuh lagu, ku dengar, apa? Tuhan memanggil. Orang memuji nama Tuhan, semangat. Boleh Enci undang bangkit berdiri? Nah, Kak Ivana, musik. Dengar Tuhan memanggil namamu, ku dengar Tuhan memanggil namamu, ku dengar Tuhan memanggil semua masuk ke dalam kerajaannya. Hatiku senang sekali memuji Yesus dengan sukacita. Hatiku senang sekali aku menjadi anaknya. Satu kali lagi, semangat orang menyanyi. Kak Ivana, ulang lagi ini lagu. Enci, Ulang, iya, Ci. adik-adik, semangat. Iya. Dengar Tuhan memanggil namaku, ku dengar Tuhan memanggil namamu, ku dengar Tuhan memanggil semua masuk ke dalam kerajaannya. Hatiku senang sekali memuji Yesus dengan sukacita. Hatiku senang sekali aku menjadi anaknya. Masih ada yang loyo-loyo, Enci, bagaimana ini? Dona? Semangat, Ah, Enci le di sini le. Aduh, orang mau semangat menyanyi. Ci. Satu pujian lagi. Belum suruh duduk. Allahku besar, kuat dan perkasa. Semangat nih, Cici. Semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Masih semangat memuji Tuhan toh. Ada itu lagu dang. Kalau apa kote? Tora mau iko? Apa Enci? Omi mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik, tora mesti ikut Yesus. Ada di gerakan toh. So lupa. Jempol Jarinya, Ci. Jempol jempol. Ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Satu kali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
adik-adik. Ternyata adik-adik kotek semangat. Enci-enci lagi. Adik-adik lebih semangat dari enci-enci ada memuji Tuhan. Nah, sekarang orang mau siapkan hati dan pikiran. Siapa kotek mau suka dengar cerita? Ada yang suka dengar cerita? Enci-enci mau suka dengar cerita? Suka. Enci-enci aja suka, apalagi adik-adik. Orang akan mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Pendeta Dorin. Selama tuh nak baku dapat Encik Pendeta Dorin. Orang mau dengar Encik Pendeta Dorin mau bercerita nih. Tapi orang mau memuji Tuhan dulu dengan satu lagu yang berkata, ketika firman Tuhan ada dalam hatiku. Ya. Siapkan hati dan pikiran ya adik-adik. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada mulutku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Adik-adik, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita ada dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini dalam ibadah sekolah minggu. Dan kita akan ada dalam pembacaan dan cerita dari bagian Alkitab adik-adik. Tapi Encik Pendeta mohon izin untuk membuka masker agar suara dari Encik Pendeta jelas untuk didengar oleh adik-adik. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengar cerita dari bagian Alkitab, orang mau bikin apa dulu adik-adik? Iya, kita berdoa, memohon Tuhan berkenan untuk pembacaan dan cerita dari bagian Alkitab. Duduk tenang adik-adik, siapkan Alkitab dan kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang indah Tuhan siapkan lagi untuk kami ada dalam persekutuan beribadah, ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun. Walaupun sampai saat ini kami ada dalam ibadah live streaming, tapi kami percaya sungguh perkenanan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup kami sekalian. Kami masih kecil Tuhan, tapi kuasa kasih Roh Kudus akan memberkati kami lewat bagian Alkitab yang akan kami baca. Cerita dari bagian Alkitab pun juga akan kami dengar. Kuduskanlah semua adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing, dan berkatilah kami semua Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Adik-adik, di minggu ini kita akan membaca dari bagian Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adik-adik tahu ya, Hakim-Hakim pasal 11 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Pembacaan di dalam Hakim-Hakim pasal 11 pada ayat pertama hingga ayat yang ke-28. Yang boleh baca, nanti torang baca sama-sama adik-adik.
bacaan firman Tuhan ini. Si pendeta ulangi lagi. Hakim-Hakim pasal 11 pada ayat pertama hingga ayat yang ke-28. Ada 2 perikop di situ adik-adik. Yang pertama Yefta dan Gilead, dan yang kedua Yefta dan Bani Amon. Kita mulai bacaan firman ini bersama-sama adik-adik. Ayat pertama, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anaknya, istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ya adik-adik, tadi bacaan firman si pendeta baca hanya sampai ayat 11. Ayat selanjutnya nanti adik-adik baca sampai ayat berapa tadi? 28. Ya, semua pada pintar. Ternyata perhatikan apa yang si pendeta bilang. Ya. Sekarang adik-adik, kita akan dengarkan cerita dari bagian Alkitab tadi. Ya, tentang apa adik-adik? Ya, tentang seorang Yefta. Adik-adik apa kabar? Oke, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya. Adik-adik, siap untuk mendengarkan cerita firman? Iya, semua pasti siap dan semua akan perhatikan cerita dari firman Tuhan ini. Adik-adik pasti sayang mama dan papa?
Sayang? Iya. Yang pasti adik-adik sayang mama dan papa di rumah. Karena apa? Papa yang sudah bekerja setiap hari. Mama yang selalu memperhatikan adik-adik. Mama yang selalu mengurus setiap keperluan adik-adik. Dan juga karena cinta dari mama dan papa adik-adik, sehingga torang semua boleh ada sampai saat ini. Adik-adik perhatikan ini. Gambar apa ini adik-adik? Iya, ada sebuah keluarga. Di situ terdiri dari papa, kakak, adik, dan mama. Ya. Ini gambaran tentang sebuah keluarga adik-adik. Sepertinya juga torang pe keluarga masing-masing. Ada mama, ada papa, ada kakak, dan juga ada adik. Ya. Bagian dari cerita firman Tuhan ini adik-adik menceritakan seorang yang bernama Yefta. Nama siapa adik-adik? Iya, seorang yang bernama Yefta. Yang mungkin juga dia ada dalam persekutuan keluarga ini. Ya, dia dipakai adik-adik ini. Yefta ini dipakai menjadi seorang hakim atas Israel. Seorang apa adik-adik? Iya, dia dipakai untuk menjadi seorang hakim atas Israel dan juga terlepas daripada kehidupan keluarganya. Si pendeta mau cerita. Yefta ini adik-adik adalah seorang hakim atas orang Israel yang diutus Allah untuk membebaskan umatnya. Jadi Yefta yang diutus Allah untuk membebaskan umat Allah dari musuh mereka. Dari bacaan firman tadi, siapakah musuh mereka adik-adik? Iya, musuh orang Israel adalah Bani Amon. Ulangi lagi, musuh orang Israel adalah Bani Amon adik-adik. Ya, orang Israel pada waktu itu berperang dengan Bani Amon. Dan Bani Amon ini mereka menyerang orang-orang Israel dan orang Israel mengalami berbagai-bagai pergumulan yang luar biasa. Tekanan-tekanan hidup yang besar. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Yefta itulah pahlawan yang gagah perkasa. Yang Allah utus untuk mau berperang melawan orang-orang Bani Amon. Sebelum Yefta menjadi seorang hakim adik-adik atas orang Israel, Yefta ini dia adalah seorang yang memiliki pekerjaan yang tidak baik. Adik-adik ada gambaran tadi dari bacaan firman. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yefta? Dia adalah seorang perampok. Adik-adik tahu perampok itu? Iya, sudah mencuri, lalu dia juga mencelakakan orang. Dia bertindak dengan kerasnya. Dan juga adik-adik, itulah pekerjaan dari seorang perampok yang dilakukan oleh Yefta. Nah, mengapa Yefta melakukan pekerjaan ini adik-adik? Karena apa? Yefta diusir dari keluarganya. Kenapa Yefta diusir dari keluarganya? Dia dilahirkan dari seorang ibu
yang tidak ada jalinan perkawinan yang sah dari ayahnya. Jadi Yefta tidak punya hak adik-adik dalam keluarga, sehingga Yefta diusir dari keluarganya. Dan itulah pekerjaan yang dilakukan oleh Yefta, karena soalnya tidak ada lagi pekerjaan lain, sehingga dia menjadi seorang perampok. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi dalam kehidupan Yefta? Tuhan datang untuk mengubah hidup dari seorang Yefta. Tuhan peduli dengan Yefta adik-adik. Ia ingin agar Yefta melakukan hal yang baik dalam hidupnya, yaitu Tuhan mengutus para tua-tua untuk datang kepada Yefta. Mereka bilang, Yefta, engkau adalah seorang yang gagah perkasa. Mari bantu umat Israel ini. Mari engkau akan berperang melawan Bani Amon. Kalau engkau bersedia, maka kami akan menjadikan engkau sebagai seorang pemimpin atas umat Israel. Ya, itulah adik-adik. Sungguh luar biasa adik-adik. Allah mengubah, Tuhan mengubah kehidupan seorang Yefta. Yang memang Yefta sendiri pun juga tidak pahami dan tidak mengerti. Tetapi itulah cara Allah adik-adik. Karena apa? Yefta ini adalah seorang yang perkasa. Seorang yang pemberani. Yefta yang dahulu diusir, sekarang dipakai Tuhan menjadi kepala dari orang-orang Israel. Hidup Yefta adik-adik berubah sungguh luar biasa. Kehidupan Yefta dibaharui oleh Tuhan. Dan segala sesuatu dibuat oleh Tuhan berhasil ketika Yefta mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Karena itulah pekerjaan Tuhan adik-adik. Yefta mampu untuk memimpin orang-orang Israel melawan Bani Amon. Yefta dipakai Tuhan luar biasa. Ia bisa menjadi hakim atas orang Israel. Adik-adik, dari cerita Alkitab ini, apa yang perlu adik-adik ambil? Keteladanan apa yang perlu adik-adik ambil dari Yefta? Bukan saja adik-adik, tetapi Enci pendeta, Enci engku, guru-guru sekolah minggu, mama dan papa yang ada di rumah, kakak dan adik, dan torang semua sebagai anak-anak. Di sini adik-adik, Yefta datang dari keadaan keluarga yang penuh dengan pergumulan. Namun Tuhan mau mengubah hidup Yefta untuk dipakainya dengan gagah perkasa. Tuhan memanggil Yefta dari pekerjaan yang tidak baik untuk melakukan sesuatu yang luar biasa adik-adik. Di dalam hidupnya dengan menjadi apa adik-adik? Menjadi apa? Iya, menjadi hakim atas orang-orang Israel. Luar biasa kan adik-adik? Ya sungguh luar biasa. Tuhan juga mau memakai torang semua. Bukan cuma Tuhan memakai Yefta, tapi Tuhan juga mau memakai kita semua. Bagaimanapun keadaan kita adik-adik, bagaimanapun keluarga kita, Tuhan tidak melihat apakah dia memiliki rumah yang kecil, rumah yang besar, ataupun juga dia ada dalam kelemahan. Tuhan memakai kita sungguh luar biasa adik-adik. Persiapkanlah torampe diri ini, torampe hidup untuk dipakai seperti Yefta.
Itulah juga adik-adik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Walaupun kita lemah, walaupun orang tidak layak, namun Dia memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Ya adik-adik, oleh sebab itu adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, harus sayang siapa? Harus sayang siapa? Ia harus sayang mama dan papa. Harus sayang orang tua, sayang kakak adik, sayang semua orang. Terlebih khusus sayang siapa? Sayang Tuhan Yesus. Dengan begitu adik-adik, Tuhan akan memberkati adik-adik. Karena janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketika kita mau hidup menjadi anak-anak yang saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dia memakai Yefta saat ini. Tapi dia pun juga akan memakai kita semua adik-adik. Sebab itu kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik ingin untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Iya. Semua kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikanlah hidup, teladanilah apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk dapat orang lakukan dalam hidup ini. Maka Tuhan Yesus akan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, berkatilah papa, mama, kakak adik. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, agar kami tetap hidup saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lain. Maka di sanalah kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan dipakai luar biasa seperti Yefta. Karena disitulah kasih sayang Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan masuk dalam ayat hafalan minggu ini. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan menyaksikan dahulu ayat hafalan minggu yang lalu yang sudah dikirimkan oleh adik-adik sekolah minggu. Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video rekaman ayat hafalan minggu lalu yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita. Nah, sekarang adik-adik, kita akan masuk dalam ayat hafalan minggu ini. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, dan ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Sekali lagi ya adik-adik, Hakim-Hakim 11 ayat 1a.
Kita akan baca bersama-sama dahulu, habis itu kita akan hafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Mari kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Sekali lagi ya adik-adik. Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Nah, sekarang kita akan hafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Nah, adik-adik so siap toh? Nah, mari kita mulai. Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Kita ulangi lagi ya adik-adik. Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim 11 ayat 1a. Nah, adik-adik, pasti adik-adik so hafal Kang ini. Iya, Enci yakin pasti adik-adik so hafal ini ayat hafalan. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini, adik-adik boleh kirimkan ayat hafalannya melalui video yang adik-adik sudah rekam ya. Dan nanti adik-adik kirimkan ke enci-enci sekolah minggu Sion Winangun. Dan kalau adik-adik sudah kirimkan video rekamannya, nanti kita akan lihat di ibadah minggu depan, di hari minggu depan ya adik-adik. Nah, demikianlah ayat hafalan kita minggu ini, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada dengar baik-baik tuh cerita. Ingat nih, ada DP hafalan. Adik-adik hafal, nanti minggu depan akan ditayangkan. Nah, sekarang adik-adik Tora akan memberikan persembahan. Tora mau menyanyi hati senang, hati senang. Adik-adik, Tora sudah memberikan persembahan. Sekarang Tora akan berdoa. Ada satu pujian yang berkata, Tuhan, Engkau dengar doaku. Adik-adik mau berdoa di mana? Di kamar, di meja makan, di tanpa bobo, di jalan. Di mana saja adik-adik berdoa, Tuhan pasti dengar. Adik-adik berdoa. Mau berdoa for siapa?
mama, papa, kakak, adik, oma, opa, seisi rumah, adik-adik sekolah semua, apalagi dalam pandemik seperti saat ini adik-adik, orang harus tetap berdoa, berdoa dan berdoa, karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa, dan Tuhan pasti mendengar adik-adik berdoa. Orang nyanyi, Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa syukur. Apa yang Ci Pendeta bilang, adik-adik ikut di dalam doa. Bagaimana kita sikap berdoa adik-adik? Ya, kunci tangan, tutup mata, dan sebentar doa kita akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau dapat mengubah kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus selalu memperhatikan kami, mengasihi dan mencintai kami, anak-anak-Mu. Dalam persekutuan ibadah ini, kami telah mendengarkan firman-Mu dan membaca, serta kami telah mendengarkan cerita dari bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskanlah dan berkatilah, agar keteladanan Yefta itulah yang menjadi bahagian kehidupan kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun dari kolom 1 sampai kolom 18. Kami pun juga telah memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus kuduskan dan Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, karena penjagaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kembali lagi kami boleh melaksanakan tugas dan aktivitas. Walaupun sampai saat ini kami harus sekolah belajar dari rumah. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kami hikmat, kesetiaan, kepintaran, agar apapun yang menjadi harapan kami, itulah yang membawa sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang tetap setia dalam kerja pelayanan, mulai dari Cipenatua Dr. Olive, Komisi Anak Sekolah Minggu, guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18. Tuhan berkati kami semua, agar kami tetap rajin dalam kesetiaan kami untuk melayani semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami, kakak adik kami yang mungkin ada dalam kelemahan oleh karena sakit yang mereka alami. Tuhan Yesus yang telah mengubah kehidupan Yefta sebagai seorang yang gagah perkasa dan menjadi hakim atas umat Israel. Tuhan Yesus pun juga akan memulihkan mama, papa, oma, opa, kakak, adik, teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu yang ada dalam penderitaan sakit. Kami juga berdoa ketika sampai saat ini pun kami ada dalam kondisi yang tidak menentu oleh karena pandemi COVID-19. Tapi Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak sekolah minggu yang tetap setia diajarkan untuk berdoa dan berdoa, meminta dan berharap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap dapat melaksanakan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan yang secara khusus kami tetap berdoa membaca firman. Karena kami percaya sebagai anak-anak sekolah minggu, ada waktu Tuhan yang indah untuk mengubah segala situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh keberadaan hidup kami semua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan inilah doa kami. Inilah permohonan syukur kami. Sempurnakanlah doa kami saat ini dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ini telah berada di penghujung. Sebelum itu, sebelum Torah mau tutup dengan doa berkat, Torah mau menyanyi lagi satu pujian yang berkata, bila iblis menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya.
kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah pada hari Minggu ini telah selesai. Kami atas nama guru-guru mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dorin yang telah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Tuncinci yang luar biasa yang telah dipakai Tuhan memberi waktu untuk melayani pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan Cinci, apa kotek torong mau salam-salam? Ada mau salam, mau sapa Pak adik-adik? Sehat terus, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Ya, dan tetap rajin berdoa. tangan. Pandemik belum selesai, tapi torang harus tetap kuat di dalam doa. Akhir kata Ibu Pendeta, ada penyampaian. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom.